Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E 2019-2414. Di sini saya akan menanggapi dari video Bapak Dr. Haji Abdul Wadud LC MEI tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Bani Umayyah. Di sini kita harus lebih memahami kenapa Bani Umayyah bisa berkembang menjadi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berawal dari peristiwa tahkim antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Dan di sini terciptalah suatu perjanjian, yaitu tahkim, di mana di dalam peristiwa tahkim tersebut dimenangkan oleh pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintahkan pada tahun 41 Hijriah atau tahun 661 Masehi. Dan di dalam dinasti Umayyah dipimpin oleh 13 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Marwan II yang memerintah pada tahun 1127 Hijriah sampai 133 Hijriah. Dan di sini kita akan memasuki tentang pola pemerintahan dari dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah di sini memindahkan ibu kota yang awalnya dari Madinah yang merupakan sentral Islam pada zaman itu, dipindahkan ke kota Syria, di negara Syria atau kota Damaskus. Kenapa? Karena di sanalah Muawiyah bin Abi Sufyan memperoleh dukungan yang full, karena beliau adalah salah satu mantan dari gubernur di daerah Damaskus tersebut. Dan di dalam sistem pemerintahan tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan merubah tatanan yang berawal dari demokrasi menjadi monarki hereditaritas atau secara turun-temurun. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan atau merubah struktur dari pemerintahannya. Dan di dalam dinasti Umayyah tersebut terkenal dengan kefanatikannya dengan kearabannya. Dan yang poin yang berikutnya adalah dinasti Umayyah terkenal dengan kaya dan terisolasi dari masyarakat atau secara turun-temurun. Yang berikutnya adalah dinasti Umayyah membentuk beberapa organisasi pemerintahan agar pendistribusian dari masyarakat atau rakyat bisa nyampai kepada raja atau khalifah pada zaman itu. Beberapa organisasi pemerintahan yang diciptakan oleh dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nizamul Siyasi, yaitu organisasi yang bekerja di bidang politik. Yang berikutnya adalah Nizamul Idari yang bertugas di dalam tata usaha negara. Yang berikutnya adalah Nizamul Harbi yang bertugas di dalam mempertahankan pertahanan dan memperluas wilayah. Yang berikutnya adalah Nizamul Mal atau lembaga yang bertugas di dalam bidang keuangan. Yang berikutnya adalah Nizamul Qadar yang bertugas di dalam kehakiman atau keadilan. Berikut beberapa keberhasilan dari beberapa tokoh khalifah pada dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Khalifah Abdul Malik, di mana beberapa poin keuntungan yang diterapkan oleh Khalifah Abdul Malik adalah memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan umum. Jadi pada zaman itu Khalifah Abdul Malik memperbaiki sistem administrasi yang sebelum-sebelumnya tidak terlalu baik. Berikutnya adalah penggunaan bahasa Arab, di mana pada zaman itu karena luasnya wilayah, banyak dari kekuasaan dari dinasti Umayyah menggunakan bahasa Ibrani dan semacamnya. Maka dari itu Khalifah Abdul Malik memperkenalkan atau mewajibkan penggunaan bahasa Arab di dalam struktur pemerintahnya. Yang berikutnya adalah Khalifah Al-Walid, di mana beberapa aspek yang sudah diterapkan adalah kesejahteraan dan jaminan hidup yang sudah mulai terjamin pada masa Khalifahan Al-Walid. Dan yang berikutnya adalah insentif gaji atau pemberian gaji dari struktur pemerintahan sudah tertata dengan jelas. Yang berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau terkenal dengan keemasan dari dinasti Umayyah.
Beberapa aspek yang sudah diterapkan atau keberhasilan dari Umar bin Abdul Aziz adalah pembersihan harta dari Bani Umayyah sehingga tidak tercampur antara harta pribadi dan harta negara. Dan yang berikutnya adalah pemecatan pejabat-pejabat yang kurang apik di dalam untuk menangani pekerjaan tersebut atau sering melakukan sewenang-wenangan dan maraknya korupsi pada zaman hal itu. Dan yang berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz sering membentuk orang sakit, di mana sering seperti macam rumah sakit agar orang-orang yang sakit pada zaman hal itu bisa terjaga atau mendapatkan perlindungan yang sama dengan orang-orang yang sehat. Yang berikutnya adalah pembentukan jalan agar pola administrasi wilayah antara beberapa wilayah yang sudah sangat luas pada zaman itu bisa terkontrol dan kondusif, sehingga pola administrasi mereka sudah mulai jelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.